Nah, tadi apa itu? Lanjutannya lamas tumul nisa, lamas tumul nisa, lamas tumul nisaa gitu. Situ diartikan kamu menyentuh perempuan. Oh. Jadi orang datang dari antara kamu atau tempat buang air, nah, ini tempat buang air, terus atau kamu menyentuh lamas tumu perempuan. Lalu falamma tajidu, kamu tidak mendapatkan ma'a, air gitu kan. Maka fatayamamu, bertayamumlah kamu gitu. Ini kan masih rancu pengertiannya, ini masih kacau. Tayamum tadi kan ambillah sebuah pilihan. Ambillah pilihan to'idan, debu ya. Dan debu atau tanah gitu. Yang baik ya. Ya, terus ambil pilihan untuk tanah yang baik. Jadi maksudnya apa nih kan gitu. Dari tadi mana itu ya, dari nanti kita ulang deh ya. To'idan so'idan toyiban. So'idan toyiban itu debu atau tanah yang baik. Ambillah pilihan. Kalau kamu tidak mendapatkan air, maka so'idan toyiban, debu atau tanah. Sebenarnya so'idan ini bisa berarti tanah atau debu ya, atau juga bisa berarti pendakian yang baik ya. Artinya satu peningkatan. Ambillah pilihan untuk memberikan suatu peningkatan kepada diri Anda, peningkatan yang baik gitu loh. Atau adakan upaya-upaya untuk melakukan satu peningkatan dalam kepahaman daripada pengertian yang sudah dijelaskan di dalam sholat pada hari berkumpul, yaitu apa tadi, mengenai perintah dan larangan. Atau katakanlah kamu belum bisa mengaplikasikan gitu, ambillah satu pilihan untuk mengadakan peningkatan dalam sebuah kepahaman dari perintah dan larangan. Pilihan yang baik itu mengadakan satu peningkatan. Atau simbol tanah itu kan bahasa lainnya, tanah itu sesuatu yang bisa diatur, atau tanah itu kan mudah dibentuk gitu. Ambil pilihan untuk ito'ah lah bahasa begitu, ito'ah gitu. Jadi pilihan yang baik itu dengan menjadi tanah. Nanti lanjutannya fa'ammu umsahu, maka usaplah. Usaplah ya, usaplah mukamu gitu. Usaplah mukamu, atau bersihkan lagi itu cara pandangmu dan perbuatanmu ya. Artinya Allah tidak menghendaki atas kalian tuh kesulitan atau kesempitan, tapi Dia menghendaki untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya atas kamu agar kamu bersyukur. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita mau luruskan di sini, mulai dari sini kan kacau nih terjemahannya ya. Kalau saya baca ulang begini ya, atau kita baca ulangnya begini deh. Yang agak sulitnya tuh kalau diartikan satu-satu Anda bingung sendiri ya. Perbandingan gini, ketika terjemahannya diperbaiki begini, tapi kita compare dulu dengan terjemahan yang masih kacau tuh ya. Di sini kan, hai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah,
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Tanah yang baik, tanah yang thayyib. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Maka Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Itu terjemahannya yang umum ya. Nah, tadi poin-poinnya itu tadi ada kata kuntum, hendak harusnya telah, terus kata junub itu artinya jauh ya, atau sedang berada penerawangan yang jauh. Nah, terus ada kata mandilah dari tadi kata bersihkanlah, tohar dari kata tohar, dengan bersihkanlah. Jika kamu sakit, artinya sakit itu ya, tidak punya kemampuan itu untuk bisa melaksanakan perintah sholat tadi itu. Sholat pengertiannya ya, artinya kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya untuk dalam pengertiannya, pemaknannya, kamu belum mampu gitu, masih dalam keadaan sakit, masih tidak punya kelemahan atau tidak punya kemampuan, atau dalam penerawangan atau dalam perjalanan itu bisa berarti kamu tidak fokus ya dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kamus. Nah, ini sebenarnya bukan itu. Atau kamu tidak mendapatkan air, maksudnya tidak mendapatkan air itu tidak mendapatkan pengertian daripada wahyu itu sendiri gitu. Atau menyentuh perempuan. Dari kata nisa itu kan kalau artinya sendiri itu yang pelupa gitu. Nisa itu pelupa. Yang lupa itu sebenarnya kan pikiran. Makanya nisa itu pasangannya rijal. Nah, rijalnya tuh ruhnya, nisa itu yang sering lupa tuh jiwanya gitu kalau dalam pengertian nisa itu ya. Jadi nisa secara tata bahasa itu artinya yang pelupa, atau artinya tuh yang lupa itu kan pikiran gitu. Nggak mungkin yang lupa kaki atau tangan, nggak mungkin. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan air atau menyentuh nisa, atau kamu lupa ya kan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Artinya kamu ambillah pilihan dengan pilihan tanah atau debu yang baik. Ambil pilihan itu untuk menjadi tanah yang baik. Itu sesuatu yang dari kata tadi apa itu? Tanah yang baik ya. Dari kata soidan. Itu bisa berarti tanah, juga bisa berarti, kalau tanah secara murni kan minturok tanah. Soidan itu sebenarnya pendakian, ambil pilihan pendakian yang baik atau memperbaiki dirilah, bahasanya begitu. Kalau di Quran ini surat 73 ayat 20 itu kan, dan bacalah apa yang mudah bagimu gitu loh. Allah tidak ingin menyulitkanmu atau tidak menyusahkan kamu. Jadi apa yang bisa kamu dapat pengertiannya dari perintah dan larangan itu, yang sudah bisa kamu implementasikan, kamu lakukan gitu loh. Yang kamu sudah dapati itu. Maka cara pandang mulai dirubah secara bertahap tuh. Nah, ya kan, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu gitu kan. Dengan sesuatu yang kamu, pendakian yang sudah kamu lakukan dengan mudah gitu loh. Ya kan? Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Oke, sekarang kita perbaiki terjemahannya ya. Kita perbaiki terjemahan. Jadinya begini bentuknya. Wahai orang-orang yang beriman, nah, jika kamu telah melaksanakan sholat, ya kan, telah melaksanakan sholat pada hari berkumpul tadi itu, maka berarti kamu sudah mengambil pelajaran dari sholat itu, menjalankan sholat itu, yaitu
sudah dibacakan perintah dan larangannya. Maka seharusnya cara berpikir kamu sudah harus berubah tuh. Maka hendaklah rubahlah cara pandangmu. Ya, cara pandangmu, perhatianmu, dan perbuatan kalian kepada sesuatu yang memberi manfaat tuh. Jadi rubah cara berpikir kamu. Dan usaplah dengan kepala. Nah, gunakan cara berpikir kamu dengan keahlian kalian tuh, dengan kepakaran kalian tuh, atau dengan disiplin ilmu yang kamu kuasai tuh. Tuh, usaplah kepalamu. Dan jika seandainya pikiran kalian itu sedang jauh, menerawang atau sedang junub, ya, sedang jauh, pikiranmu lagi jauh, sedang junub, maka bersihkan tuh, atau menerawang kemana lagi nggak fokus tuh, nggak tenang, bersihkan lu. Terus, sedangkan jika seandainya pikiranmu juga lagi tidak sehat atau tidak bisa berfungsi secara maksimal gitu, atau pikiranmu dalam perjalanan, atau ada masalah yang sedang dipikirkan gitu, atau pikiranmu sedang bercampur gitu ya, pikiranmu sedang bercampur dengan pikiran-pikiran yang lain, atau dalam sedang percampuran gitu, atau kalian lupa tentang perintah-perintahnya Tuhan itu, atau lupa dalam menjalankan perintah dan larangannya Tuhan, kan di situ, atau menyentuh perempuan itu, artinya perempuan tadi yang pelupa itu, pelupa pikiranmu, lupa, ya, substansinya itulah. Maka perintahnya hendaklah kamu melakukan satu peningkatan usaha yang baik dalam memperbaiki tadi tuh cara pandangmu, perbuatan tanganmu, cara berpikirmu, sedang langkahmu itu perbaiki tuh. Dengan upayamu tadi tuh, dengan upayamu meningkatkan usaha yang lebih baik, ya, peningkatan dalam merubah keempat tadi itu. Kemudian usaplah pandanganmu, maka bersihkan lagi tuh pandanganmu. Dan perbuatan kalian yang selaras atau yang sesuai dengan yang sudah diperintahkan Tuhan di dalam as-sholat tadi, di dalam sholat pada hari berkumpul itu. Ya, Allah tidak menghendaki kesempitan atas kalian, tetapi Allah sedang membersihkan kalian untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, agar kalian bersyukur atau berterima kasih. Jadi esensinya terjemahnya harusnya begitu tuh, pengertiannya tuh. Jadi saya simpulkan aja dah, supaya nggak kalian juga puyeng juga ntar dengan bentuk bahasa Arabnya. Jadi artinya tentang wudhu yang 7 anggota badan yang dibersihkan, menurut saya secara permaknaan itu nggak salah. Dijadikan sebuah sarana sebagai ritual itu. Ritual wudhu itu sebelum sholat itu sebenarnya reminder kita gitu, untuk mengatakan bahwa ketika kamu membersihkan mulut itu kan substansinya adalah membersihkan ucapan-ucapanmu dari perbuatan-perbuatan satu yang kotor, perbuatan yang tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya, atau perkataan-perkataan kasar, perkataan yang menghina, perkataan yang menyinggung orang lain, perkataan yang menyakiti perasaan orang lain, perkataan yang seolah-olah mengatakan paling benar, perkataan sombong, banyak nih. Makanya dikumur sampai 3 kali itu. Sebenarnya kalau bisa jangan 3 kali, 100 kali itu, saking banyaknya mulut ini. Yang menyebabkan perpecahannya ya mulut juga. Ya hati-hati, watch out your mouth. Hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Itu maknanya itu kan, setelah mulut itu. Kalau bicara sebuah hakikat, wudhu dalam sebuah hakikat itu. Terus yang kedua, hidungmu, bersihkan hidungmu. Bersihkan dari penciuman-penciumanmu yang menyebabkan nanti kamu
memiliki keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menimbulkan satu iri gitu terhadap tetangga tuh, keinginan kan cium, waduh enak banget nih tetangga, jadi penciumanmu mengajak kepada arah sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Intinya begitu deh ya. Itu dibersihkan tuh penciumannya itu, atau lebih mencium kepada hal-hal yang berujung pada sebuah nilai-nilai manfaat. Terus habis itu baru buka, ya sama seperti muka, bersihkan muka, cara pandangmu lagi gitu ya kan. Terus habis muka tangan tuh sama, nggak ada perubahannya tuh, perbuatan-perbuatan kalian tuh yang berujung kepada hal-hal kebaikan. Sampai dengan kepalamu, cara berpikirmu juga sudah harus berubah. Terus habis itu kepala, baru telinga. Ya artinya membersihkan dari pendengaran-pendengaran dari hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada dengar-dengar hal-hal yang gibah, dengar-dengar dari hal-hal yang doktrinisasi, dengar dari hal-hal yang nanti ujung-ujung ngerusak cara berpikir kamu tuh, tinggalkan aja tuh yang begitu tuh. Kalau nggak tutup kuping kanan, tutup juga kuping kiri gitu kan. Nah tutup tuh dari pemberitaan-pemberitaan yang menyakitkan hati, pemberitaan-pemberitaan yang mau menimbulkan satu provokasi. Nah, yang terakhir yaitu bersihkan langkahmu. Ya sama kan dari pengertian langkah tadi. Jadi makna daripada simbolik ritual wudhu itu kalau dimaknai pada sebuah hakikat ya benar esensinya begitu. Cuma kalau dihubungkan bahwa wudhu itu dilakukan sebelum sholat, kalau Quran mengatakan bukan begitu. Iza kuntum itu telah, berarti bisanya kita berwudhu seperti itu setelah dilakukan sholat. Ya kan? Artinya bahwa sholat itu, ya kan, kalau kita sholat itu kan baca ayat-ayat Quran, baca apa yang kita pahami dari bacaan sholat itu sendiri. Jangan seperti orang mabuk, baca tapi tidak ngerti apa yang kita baca dalam ayat-ayat itu. Artinya misalnya nih surat pendek dibacakan gitu, habis Al-Fatihah atau surat pendek, ya apa, aro'aital ladzi yukadzibu biddin kan gitu. Kita baca aro'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yad'u ala tu'amil miskin. Dan kalau cuma kita baca begitu tapi kita tidak memahami esensi dari apa yang kita baca, itu seperti orang mabuk. Seperti dijelaskan surat 4 ayat 43 tadi, kamu seperti orang mabuk tuh. Makanya sholat itu ya harus kamu mengerti bacanya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama atau mendustakan din? Supaya kamu tahu tuh waktu kamu baca waktu sholat tuh. Apa itu? Fazalikal ladzi yad'ul yatim tuh. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Nah oke, kalau dalam pengertian umum anak yatim ya seperti anak yatim itu tidak dipedulikan, tidak digubris, dihardik lah anak yatim, tidak disantuni. Tapi dalam pengertian esensi hakikatnya bahwa anak yatim itu tidak diberikan bimbingan, tidak diberikan pembelajaran, tidak diberikan keilmuan. Itu ngomong doang tuh kamu menegakkan din tuh. Ngomong doang tuh menegakkan agama, berdusta kalian itu. Anak yatim ini nggak pernah diurus, gitu loh. Ya, anak yatim itu jangan selalu diartikan di luar dalam binaanmu. Lah anak istrimu bukannya anak yatim itu. Anak yatim itu kan anak yang tidak punya pendidikan, bukan anak yang tidak punya bapak ibu. Esensinya anak yatim itu kalau tidak punya bapak ibu tidak punya pendidik, dia nggak ada yang didik. Itu esensinya, bukan secara kulitnya gitu loh. Maknanya itu bahwa anak yatim itu tidak punya pendidikan. Kamu menghardik anak yatim, tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim itu. Anak yatimmu, bisa anak yatim itu anak binaanmu, ya. Domba-dombamu, istilah kalau dalam Injil itu, ya, tidak kamu bina dengan baik, tidak berikan kamu keilmuan, kamu dikatakan pendusta itu.
Wala tu'amil miskin, sama ya, orang yang tidak memberi makan orang miskin, tidak memberikan satu makanan-makanan kepada orang miskin, baik makanan fisik maupun makanan ilmu, tidak memberikan pengkabaran, keilmuan atau pemberitaan tentang esensi Tuhan, siapa penciptamu itu. Nggak pernah kasih pengkabaran, nggak kasih makan orang miskin itu. Dua itu ya, baik secara makanan secara fisik maupun makanan secara ilmu itu. Kamu dianggap pendustanya agama itu. Maka katakannya Tuhan lanjutannya fawilul musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, sholatnya nggak berlaku kan? Tuh, kamu sudah waktu sholat itu kamu dijelaskan perintah dan larangannya, atau kamu lagi sholat tuh membaca perintah dan larangannya. Tapi kamu gak ngerti apa yang kamu katakan itu, dan kamu tidak bisa mengimplementasikan itu. Malah justru kalian menghadirkan anak yatim, kemudian gak pernah kasih orang miskin. Maka celaka sholatnya kalian itu. Fawilul musallin allazina hum an sholatin sahun. Jadi sholatnya mereka tuh sia-sia. Karena sholatnya ria, ingin dilihat. Jadi sholat ritual itu tidak berdampak apa-apa ketika tidak dilanjutkan dengan satu perbuatan. Karena sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kalian sholat tapi masih kelakuan mencegah dan masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, sholat yang mana itu? Sholatnya riya namanya itu, pengen dilihat. Sholat kok pengen dilihat? Sholat itu untuk diri sendiri, untuk perbaikan diri sendiri, untuk mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Tuhan. Itu esensinya tuh. Nah, maka pengertian secara wudhu yang dimaksud di Quran memang tidak direkam kata wudhu, tapi saja pelaksanaan tentang perbuatan-perbuatan esensi wudhu yang katanya adalah membasuh muka, tangan, kaki, kepala dengan air, itu substansinya adalah dibersihkan kepalamu, dibersihkan mukamu, dibersihkan tanganmu, dibersihkan kakimu dengan wahyu. Jadi artinya membersihkan perbuatan-perbuatan yang berujung kepada sebuah kesia-siaan, berujung kepada suatu kehancuran, perusakan. Diperbaiki dengan pengertian wahyu. Jadi itu esensinya dari sebuah perihal wudhu. Jadi dengan Quran itu kita bisa membedakan wudhu yang dimaksud dalam pengertian Quran maupun dalam pengertian wudhu. Jadi kurang lebihnya begitu. Para sahabat, para sedulur, saya ucapkan damai sejahtera.